Al-Fatihah. Bab ke-28 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu utawi bab asaminu kang kaping 8 wal ishruna lan 20 iku fiman aisyur bil khamri ing dalem nyegah ngombe khamr. Al-babu adapun bab asaminu yang ke-8 wal ishruna dan 20 ialah fiman aisyur bil khamri di dalam mencegah meminum khamr. Qala dawuh sinten an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong, man adapun seseorang iku syariba ngombe sapa man, meminum siapa man al khamra ing khamr fid dunya ing dalam dunya di dunia lam yashrab mongko orang ngombe sapa man maka tidak akan meminum siapa man ha ing khamr fil akhirati ing dalem akhirat. Hadis yang ke-28 ini menjelaskan tentang larangan meminum khamr. Yang dikatakan khamr itu apa? Khamr itu pokoknya segala hal yang bisa memabukkan, bisa menutup akal ya. Kan kalau mabuk gak sadar kan ya. Apalagi tambah sekarang. Zaman sekarang macamnya semakin banyak kan ya. Saya gak tahu jenisnya apa saja. Artinya kalau sekarang semakin banyak jenisnya. Ada yang berbentuk minuman ya. Atau mungkin yang tidak berbentuk minuman juga mungkin ada ya. Mungkin ya, saya juga gak pernah tahu. Hanya segala hal yang bisa menutup akal, bisa menghilangkan kesadaran, menghilangkan terhadap fungsi akal, itu dikatakan khamr. Man syaribal khamra fid dunya, barang siapa yang meminum khamr di dunia, ketika di dunia dia pernah meminum khamr, maka dia tidak akan merasakannya di akhirat, tidak akan meminum khamr di akhirat. Maksudnya gimana? Jadi khamr itu minumannya penduduk surga. Tapi bedanya khamr yang ada di surga dengan khamr yang ada di dunia itu beda. Kalau khamr yang di dunia itu memabukkan, sedangkan yang di surga itu tidak. Jadi kalau selama di dunia, ketika hidup di dunia, dia pernah minum khamr, maka nanti di surga, di akhirat, dia gak akan minum khamr. Karena tadi khamr aslinya minumannya penduduk surga, cuman beda. Khamr yang di surga tidak memabukkan. Berarti kan kalau gak minum, ya enggak sih. Ya. Tidak akan meminum khamr yang ada di surga. Wa qala lan dawuh sinten Nabi alaihi ing atase iku tetep ing atase Nabi assalamu utawi keselamatan. Man utawi sapane wong iku syariba
ngombe sapa man al khamra ing khamr mumsian ing dalam waktu sore, di waktu sore asbaha moko manjing isuk sapa man maka akan memasuki pagi siapa man iku musyrikan musyrik waman lan utawi sapane wong iku syariba ngombe sapa man meminum siapa man ha ing khamr musbihan ing dalem waktu isu amsa moko manjing sore sapa man maka akan kenapa ini berat kitabnya amsa moko manjing sore sapa man maka akan memasuki sore siapa man iku musyrikan musyrik barang siapa yang meminum khamr di waktu sore maka dia akan memasuki waktu pagi dalam keadaan musyrik. Maksudnya gimana? Orang yang meminum khamr itu kan berarti dia sedang tidak mentaati perintah. Dia melakukan hal yang dilarang oleh Allah gitu. Sehingga secara tidak langsung ya dia durhaka terhadap Allah, musyrik menyekutukan, dianggap menyekutukan Allah gitu. Sesuatu yang bisa menyebabkan orang keluar Islam itu kan salah satunya menghalalkan sesuatu yang haram, mengharamkan sesuatu yang halal. Sudah tahu kalau khamr itu haram, tapi kok masih dikonsumsi gitu kan ya. Sebenarnya Allah melarang ya. Misal Allah melarang meminum khamr. Pastinya Allah lebih tahu di situ ada hal-hal yang tidak bermanfaat, ada hal-hal yang atau mungkin bahkan bisa membahayakan kan ya. Kan nggak mungkin kan Allah melarang tapi nggak tahu sebabnya gitu kan. Nggak tahu alasannya kenapa gitu. Semisal kita buat apa gitu. Kita buat apa atau kita punya apa gitu. Pastinya kan kita lebih tahu kan ya. Ini yang buat itu kan pasti lebih tahu barang ini bisa dikonsumsi untuk siapa gitu kan ya. Daripada orang yang tidak membuat kan nggak tahu kan. Sama. Allah yang membuat kita otomatis hal-hal yang sudah ditetapkan oleh Allah semisal dilarang ya pasti Allah tahu alasannya kenapa gitu. Tinggal kita mau menjalankan, mau mengikuti perintah Allah atau tidak. Cuman kadang kan kita apa ya? Terlalu kenapa ya kok dilarang gitu kan ya. Mikir sih, kenapa ya kok dilarang gitu. Saya bertanya-tanya kadang gitu. Saya bertanya-tanya gitu. Padahal pasti ketika di situ sudah dilarang, pasti ada sesuatu yang tidak baik.
ada sesuatu yang mengandung mudorot, bisa merusak. Waqala lan dawuh sinten Nabi alaihi iku tetep ing atase Nabi assalamu utawi keselamatan al khamru utawi khamr iku ummul khabaisi pokoke piro-piro keburukan, keoloan. Ialah induknya beberapa keburukan. Faman mongko utawi sapane wong iku syariba ngombe sapa man, meminum siapa man ha ing khamr lam tukbal mongko ora den trimo, lam tukbal mongko ora den trimo apa sholatuhu sholate man arba'ina kelawan 40 dalam 40 apa ne yauman dinone. Fa in mata moko lamun mati sapa man, maka jika mati siapa man wahia hale utawi man, wahia hale utawi man salah ding, bukan ke man, ke khomer. Wahia hale utawi khomer, wahia hale utawi khomer iku fi batnihi ing dalem wetenge man, iku fi batnihi ing dalem wetenge man, ialah di dalam perutnya man. Wahia sedangkan adapun khamar iku fi batnihi tetap di dalam perutnya man, mata mongko mati sapa man maitatan kelau mitatan kelawan mati jahiliyatan kang bangsa jahiliyah. Waqala lan dawuh sinten Nabi alaihi iku tetep ing atase Nabi assalamu utawi keselamatan al khamru utawi khamar iku jima'ul ismi kumpule dosa, iku jima'ul ismi kumpule dosa, perkumpulannya dosa. Wa qala lan dawuh sinten Nabi alaihi iku tetep ing atase Nabi assalamu utawi keselamatan syaribul khamri utawi wong kang ngombe khamr iku mal'unun den laknat, iku mal'unun den laknat, dilaknat. Al-khamru ummul khaba'is. Khamr itu adalah induk dari keburukan. Jadi kalau semisal orang itu sudah pernah minum khamr ya, sudah pernah minum khamr, itu adalah awal mula dari keburukan-keburukan yang lain gitu. Karena
Katanya, kalau orang sudah pernah minum khamar dia, kalau semisal dinasehat itu angel. Jadi kalau semisal orang sudah pernah satu kali aja ngicipin minum khamar itu, kalau mau diomongi, dikasih tahu, susah katanya. Susah katanya. Dan sepertinya memang seperti itu ya. Kita mungkin pernah teman-teman melihat atau tahu orang lain, atau teman atau siapa, kalau dia mengkonsumsi khamar, pasti kalau dikasih tahu, diajak ke kebaikan, itu angel. Susah. Dan kaitannya dengan yang hadis berikutnya, al-khamru jima'ul ismi. Kumpulannya dosa. Gimana maksudnya? Jadi ada sebuah cerita, kalau di syarahnya itu, di kitab Tangkihul Qaulnya itu, ada seseorang yang ahli ibadah, rajin, dan suka uzlah. Uzlah itu apa? Menyendiri. Gitu. Jadi memang kesehariannya hanya fokus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Suatu hari, orang yang ahli ibadah ini bertemu dengan pelacur. Bertemu dengan pelacur, temu gitu kan. Pelacurnya ini cantik. Nah, pelacurnya ini orang yang ya, punya kekayaan lah, sehingga dia punya budak. Kalau orang dulu salah satu bukti bahwa dia kaya kan, tandanya kalau dia kaya, dia sayyidah atau bukan sayyidah yang ini ya. Aduh, apa kok aku diomongi gitu paling katanya sayyidah ya. Apa gitu kan ya. Gak ngomongin kamu kok ya. Punya budak gitu. Lah, hanya pelacur ini ingin gitu. Ingin menggoda. Ingin menguji keimanannya si orang ahli ibadah ini. Akhirnya dia mengutus budaknya ke rumahnya si Sayyid. Kok ke rumahnya si Sayyid? Ke rumahnya si orang yang ahli ibadah tadi. Meminta Sayyidahnya ini bilang ke budaknya untuk menyampaikan ke abidnya ini supaya datang ke rumahnya pelacur tadi. Minta untuk ada sesuatu yang butuh persaksian kayak gitu, butuh persaksian. Akhirnya datanglah si orang yang ahli ibadah ini ke rumahnya si pelacur. Nah, ketika sudah sampai di sana, sama pelacur dikasih tahu, saya mengundangmu ke sini ini tidak hanya untuk bersilaturahmi, tapi juga untuk meminta persaksian. Tapi ternyata sebenarnya padahal niatnya untuk menjerumuskan gitu kan ya. Ingin menggoda gitu. Dimasukkan ke suatu ruangan, terus dikunci ruangannya. Di situ ada pelacur yang cantik tadi, ada anak kecil, sama ada Homer. Disuruh milih si Abid ini. Kamu mau pilih yang mana di antara tiga ini? Kamu mau bersetubuh denganku, katanya pelacur. Atau kamu mau membunuh anak kecil ini, atau minum khamar. Semuanya kan keburukan semua gitu kan ya. Semuanya keburukan. Akhirnya si Abid ini mikirnya dia mau memilih hal yang paling ringan gitu kan ya. Kan yang paling ringan kalau dipikir dohir kan kayak Homer kan ya. Bunuh orang itu kan langsung gitu kan ya, jelas gitu. Mudaratnya langsung bunuh orang.
jima juga sama. Akhirnya si orang yang ahli ibadah ini memilih untuk meminum khamar gitu karena dia menganggap minum khamar itu adalah dosa yang paling ringan gitu, larangan yang dosanya paling ringan gitu. Tapi ternyata apa? Ketika si Abid ini memilih minum khamar, otomatis kan mabuk kan? Gak sadar kan? Akhirnya selain dia minum khamar, dia juga jima, dia juga bunuh anak kecil. Makanya di sini kenapa kok al-khamruh dikatakan jimaul ismi? Kumpulannya beberapa dosa. Ya karena kalau orang sudah minum khamr gak sadar, ya wes hilang kan akalnya kan ya. Mau bunuh orang gak sadar wes. Jima gak sadar wes. Jangan sesekali mencoba. Karena itu adalah awal ummul khaba'is. Untungnya di Indonesia tidak dilegalkan kan ya. Tidak dilegalkan saja. Sudah banyak gitu kan ya. Apalagi kalau sampai dilegalkan gitu kan. Padahal sebenarnya lebih banyak hal-hal yang tidak dilarang sama Allah gitu. Dan di situ lebih banyak manfaatnya. Misal contohnya kayak minum jus gitu kan ya. Itu kan nggak dilarang sama Allah gitu kan ya. Bahkan di situ banyak manfaatnya untuk kesehatan gitu kan ya. Khamr di satu wes dilarang, dua pasti di situ ada bahaya gitu kan. Makanya neraka itu memang dikelilingi dengan hal-hal yang tidak enak gitu. Kok neraka dikelilingi dengan hal-hal yang tidak enak? Neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang enak, sedangkan surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak enak. Khamr tampaknya enak gitu kan ya. Karena mungkin bagi orang yang sudah penat, yang sudah banyak pikiran kan kosong jadi kan ya. Jadi enteng, tapi kan entengnya sebenarnya hanya sesaat gitu kan ya, hanya sementara gitu. Tidak menghilangkan beban gitu. Malah menambah beban gitu kan ya. Syaribul khomri mal'unun. Orang yang meminum khamr itu dilaknat oleh Allah. Faman syaribah lam tuqbal sholatu arba'ina yauman. Orang yang meminum khamr maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari tidak akan diterima. Dan kalau dia mati dalam keadaan di perutnya masih ada khamr, maka dia mati dalam keadaan sebagaimana matinya orang yang jahiliyah. Orang jahiliyah itu apa? Orang bodoh, orang yang belum tahu kepada kebenaran gitu. Kenapa kok dikatakan seperti matinya orang yang jahiliyah? Ya tadi sudah tahu dilarang masih dilakukan. Berarti kan tidak ada bedanya dengan orang zaman jahiliyah kan ya? Syaribul khomri utawi wong kang ngombe khomer iku ka'abidil wasani koyok wong kang nyembah berhala. Itu sebagaimana orang yang menyembah berhala. Wa syaribul khomri utawi wong kang ngombe khomer iku ka'abidil lata koyok wong kang nyembah berhala Lata wal Uzza dan berhala Uzza. Orang yang meminum khamr itu sebagaimana orang yang menyembah berhala.
Kalau dia memiliki keyakinan bahwa meminum khamr itu halal. Jadi kalau orang minum khamr, terus dia punya keyakinan bahwa khamr itu halal, maka ia sebagaimana orang yang menyembah berhala. Orang menyembah berhala itu berarti kan dihukumi apa? Kafir kan ya? Kafir, musyrik. Gitu. Makanya di atas asbaha musyrikan. Dia akan menjadi orang yang musyrik. Wasyaribul khumri ka'abidil Lata wal Uzza. Orang yang meminum khamar itu sebagaimana penyembah berhala Lata dan Uzza. Lata wal Uzza itu dua nama berhala pada zaman dahulu. Itu pohon ya, pohon yang dijadikan Tuhan. Lata wal Uzza itu. Wa qala lan dawuh sinten Nabi alaihi iku tetep ing atase Nabi assalamu utawi keselamatan man utawi sapane wong iku syariba ngombe sapa man al khamra ing khamar faqad kafara. Maka teman-teman mengingkari sapa man bima kelawan perkara anzala kang nurunake sinten Allah Ta'ala ala anbiyaihi ing atase pira-pira nabine Allah. Waman lan utawi sapane wong iku salama uluk salam sapa man ala syaribil khamri ing atase wong kang ngombe khamr. Adapun seseorang iku salama memberi salam siapa man ala syaribil khamri kepada orang yang meminum khamr au syafaha atau nyalami bersalaman siapa man hu ing syarib bato mongko melebur sinten Allahu Ta'ala amalahu ing amaleman arba'ina ing 40 apa sanatan taune. Orang yang meminum khamr maka ia telah mengingkari terhadap sesuatu yang diturunkan Allah kepada nabinya. Iya. Minum khamr itu kan sudah diberitahu sama Allah. Ada di Al-Quran bahwasannya khamr itu dilarang, diharamkan. Kalau masih dilakukan, ikan tanda bahwa orang itu mengingkari. Faman salama ala syaribil khamri aw syafahahu ahbatallahu ta'ala amalahu arba'ina sana. Barang siapa yang memberikan salam kepada orang yang meminum khamr atau bersalaman, maka Allah akan melebur amalnya orang yang memberi salam atau yang bersalaman tadi selama 40 tahun gitu. Terus gimana kan kita nggak tahu itu kan ya. Apakah orang ini pernah minum khamr atau tidak gitu kan ya. Berarti ini konteksnya kepada orang-orang yang sudah jelas gitu kan ya. Kalau semisal kita sudah tahu orang ini pemabuk, orang ini adalah orang yang minum khamr, berarti hindari untuk memberikan salam atau bersalaman di sini. Karena Allah akan melebur kebaikan kita, amal kita yang sudah kita lakukan 40 tahun, selama 40 tahun. Wa qala lan dawuh sinten Nabi alaihi iku tetep ing atase Nabi assalamu utawi keselamatan la yajtami'u ora kumpul, tidak berkumpul apa al khamru khamr wal imanu lan iman fi qalbim ri'in ing dalem atine wong suci di dalam hati seseorang abadan ing dalem saklawase. Wa qala lan dawu sinten Nabi alaihi iku tetep ing atase Nabi assalamu utawi keselamatan man utawi sapane wong
iku syariba ngombe sapa man al khamra ing khamr hatta yuzila bazala ngilangake hatta yuzila ngilangake hingga ngilangake apa khamr aklahu ing akaleman yakti moko nekani hi ing man sapa asyaitonu setan fi duburihi ing dalam dubure man arba'ina ing 40 apane marotan ambalane kama koyok perkara yakti kang nekani sapa ar-rajulu wong lanang imra'atahu ing bojone rajul wa qala lan dawu sinten nabi alaihi iku tetep ing atase nabi assalamu utawi keselamatan la'ana melaknat telah melaknat sinten Allahu Allah al khamra ing khamr wasyaribaha lan wong kang ngombe khamr wasakiyaha lan wong kang nyuguhake khamr orang yang menyuguhkan wabai'aha lan wong kang adol khamr wa mubta'aha selanjutnya wa mubta'aha lan wong kang tuku khamr wa ashiraha lan wong kang pengelola khamr wa ashiraha dan orang yang mengelola khamr wa mu'tasiraha sama ya pembuat khamr sama aja nih wa hamilaha lan wong kang gowo khamr orang yang membawa khamr wa mahmulata ilaiha pengedar wa akila lan wong kang mangan sama niha wa akila sama ini idhofah wa akila sama niha lan wong kang mangan regane khamr la yajtami'u al-khamru wal iman fi qalbi mri'in khamr dan keimanan tidak akan berkumpul, tidak akan pernah menyatu gitu kan ya. Tidak akan pernah menyatu di dalam hati seseorang. Ya, karena ketika sudah minum khamr secara tidak langsung keimanannya berkurang kan ya. Tidak percaya. Makanya hati-hati, jangan sampai terjerumus untuk meminum khamr. Pasti juga pandangannya, katanya ya, orang yang sudah pernah minum khamr itu dari segi pandangan mata, itu berbeda katanya. Saya nggak tahu bedanya gimana. Pandangannya itu berbeda, mungkin ya, kurang fokus mungkin. Kurang fokus. Tahu pernah lihat orang, tahu orang yang pekonsumsi narkoba? Pasti kayak orang ini enggak ya? Kayak orang linglung gitu kan ya? Kelihatannya tuh kayak orang linglung gitu, kayak orang nggak tahu arah.
Padahal sebenarnya banyak solusi gitu kan ya. Banyak solusi yang bisa dilakukan, semisal penat, semisal banyak pikiran gitu kan ya. Daripada harus lari kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Gitu kan. Kira-kira apa teman-teman yang bisa menyebabkan orang itu apa ya? Misal sudah penat kok larinya ke hal-hal yang dilarang oleh Allah itu kira-kira. Hilangnya keimanan ya. Kejahatan itu muncul kenapa? Sebenarnya kejahatan itu tidak ada. Kejahatan itu adalah ungkapan ungkapan dari seseorang yang di hatinya hilang kasih sayang Tuhan. Di hatinya ungkapan sesuatu yang diungkapkan oleh seseorang yang di hatinya tidak ada kasih sayang Tuhan. Artinya dia merasa bahwa Tuhan gak sayang ke aku kayak gitu. Makanya akan muncul kejahatan-kejahatan. Kalau semisal di hatinya dia merasa Allah sudah baik, saya menerima banyak kebaikan, dia sadar kalau menerima banyak kebaikan, otomatis kan mau melakukan kejahatan gak kira kan ya. Makanya harus sering memang ya. Harus sering divalidasi memang perasaan, oh, saya itu dapat dari Tuhan itu banyak. Sehingga ketika kita sudah merasa bahwa kita dapat banyak, ya kalau sudah merasa dikasih, pasti kan kayak ada rasa gimana saya mau membalas itu kan ya. Pasti ada perasaan kayak gitu. Kita salah satu caranya untuk membalas ya lewat taat, lewat patuh. Ini sama kayak kita sendiri. Kita sendiri, kita ketika merasa mendapatkan banyak kebaikan dari orang, otomatis kan kita mau berbuat baik ke dia, mau berterima kasih kan lebih mudah kan ya. Sama ke Allah. Man syaribal khamra hatta yuzila aqluhu ya'tihi asyaitonu fi duburi arba'ina marrah kama ya'ti ar-rajul imra'atahu. Barang siapa yang meminum khamr sampai akalnya itu hilang, ya'tihi asyaitonu fi duburihi, maka setan akan menjimaknya ya, di duburnya sebanyak 40 kali sebagaimana seorang laki-laki yang menjimak kepada perempuan. A'udzubillah. La'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'i'aha wa musa'aha wa asyiraha wa mu'tasyiraha wa hamilaha wal muhmalata ilaihi wa akilat amaniha. Yang dilaknat oleh Allah itu bukan cuman khomernya, orang yang minum, orang yang menyuguhkan, yang menjual, yang membeli, pengelola, pembuat, yang membawa, pengedar, dan yang menikmati hasil dari penjualan khamar itu juga dilaknat oleh Allah. Kalau di orang yang pengedar narkoba itu kan mahal kan kayaknya anunya kan ya, bayarannya. Tapi laknatnya juga besar gitu kan ya. Dan pasti akan ketahuan kan ya, pasti akan ketahuan itu. Orang yang kayak pengedar-pengedar kayak itu pasti akan ketahuan lama-lama. Sepintar-pintar apapun menyembunyikan pasti akan ketahuan, tercium gitu. Sedalam-dalamnya bangkai disimpan pasti akan tercium baunya gitu.
di dunia, semisal ya orang yang minum narkoba, pengedarnya, itu kan di dunia saja sudah dihukum kan ya. Double kan akhirnya. Di dunia dihukum, belum lagi di akhirat. Maka bersyukurlah ketika kita ketika kita penat, pikiran kita itu masih mikirnya, yo tak bawa ngaji, tak bawa sholat. Untungnya kan ya kita nggak pernah terbesit meskipun kita penat, meskipun di kampus banyak tugas, banyak masalah, tapi nggak pernah punya pikiran untuk minum khamr, itu kan alhamdulillah kan ya. Berarti kan itu kan bukan semata-mata bukan kita yang ingin itu gitu, tapi itu juga rahmatnya Allah gitu kan ya. Karena buktinya itu tadi ada orang yang diberi ilham itu dan dia tidak bisa menolak gitu. Dia malah terjerumus untuk melakukan gitu. Alhamdulillahnya kita nggak pernah mikir. Paling puyeng-puyengnya nugas, apa yang dipikir teman-teman? Solusinya makan gitu kan ya, tidur gitu kan ya. Kan alhamdulillah masih bisa bahagia, masih bisa tenang dengan hal-hal yang sederhana, dengan hal-hal yang masih diridhoi oleh Allah. Nah, sudah cukup sekian untuk ngaji pagi ini. Semoga apa yang kita bahas menjadi ilmu yang barokah manfaat dan menjadi wasilah untuk mendapatkan ridho Allah, untuk bisa menjadi orang yang selalu mencintai dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.